Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyadal haqa wa harrabal batil. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Para ustaz, tokoh masyarakat, pengurus masjid Miftahul Iman, kemudian lagi Bapak Lurah atau yang mewakili, Bapak Cari ya, Bapak Sekretaris Kelurahan yang hadir mewakili. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berada di gerbang-gerbang awal bulan Sa'ban. Bulan Rajab ini memang luar biasa Bapak Ibu. Ternyata orang-orang di Mekah itu, kalau bulan Rajab itu mereka semua aktif ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi. Mereka tuh yang aktif ternyata bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kalau kita kayaknya lebih meriah lah bulan Rabiul Awal, waktu Nabi lahir itu. Tapi kalau orang Arab justru bulan Rajab. Jadi kemarin masjid penuh, Nabawi penuh, Masjidil Haram penuh Bapak Ibu. Saya kemarin pulang terakhir berada di seminggu yang lalu itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi Masjid Nabawi pun penuh, apalagi Jumatan, seperti Jumat-Jumat saat haji. Bapak Ibu sekalian yang dimakan Allah Ta'ala, kalau kita mengingat tentang bulan Rajab ini, ada beberapa hal kita diingatkan kembali. Pertama adalah semakin dekatnya Ramadan, semakin kuatnya sholat itu sebagai perintah yang paling kita andalkan. Terus berikutnya lagi Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj itu adalah bagaimana kita bisa melihat begitu hebatnya Allah memperjalankan Nabi dalam waktu yang singkat. Secara akal payah ibu-ibu. Sekarang kita lagi nyari ini, ada nggak pesawat ke Mekah yang bisa 2 jam? Kalau ada enak juga ibu-ibu. Artinya begitu sulitnya orang jalan begitu cepat dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, dengan di zaman dulu belum ada pesawat yang begitu canggih, tapi buruk Allah bisa mengantarkan Rasul begitu cepat. Ilustrasinya ibu-ibu sekalian, saya kan pernah mau ngopi di Madinah itu. Dingin. Tiba-tiba saya buka koper, buka gula. Gula saya itu banyak semut. Saya telepon istri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kamu ngaruh gula ini kok semut semua? Apa kata dia? Astagfirullah, saya sudah beli gula, saya taruh dekat TV. Di dekat itu memang saya dekatkan juga dengan sabun mandi. Itu sengaja biar dimasukkan ke koper. Tapi anak kita ini yang gadis itu kan mempersiapkan poin-poinnya yang barang mau dibawa itu gula dengan kopi dengan teh itu yang ada di rak-rakan yang lama memang sudah semut semua. Mau saya jemur nanti Minggu. Kalau juga kesananya nggak kebu, maksudnya semutnya nggak bisa hilang, saya membuang aja lah. Kata dia, karena udah payah, udah bergumpal-gumpal itu semutnya itu. Saya bilang, jadi saya nggak bisa ngopi, semut semua. Terus apa kata dia? Maaf ya Pak, ya udah nggak apa-apa. Saya bilang kan, saya udah masak air ini, dalam minum air putih aja yang panas. Saya bilang kan, Bapak Ibu, saya waktu selesai ngomong sama istri itu, saya lihat semut itu saya taruh di depan tong sampah, terus pada keluar dari plastik. Kira-kira kalau semut itu keluar dari plastik dekat sampah, terus dia menjalar ke tembok atau ke lantai, ketemu sama semut Arab. Dia cerita kalau dia dari Gunung Sulah. Percaya nggak semut Arab itu kira-kira ibu-ibu? Percaya nggak dia, Bu? Aku seko Gunung Sulah, kata dia. Terus Bandar Lampung, Indonesia. Ke semut Arab, lizin takazab, la mungkin tamarrama, kam sa'an tatazrina. Nggak mungkin lah, kata dia. Kamu bisa berapa jam kamu jalan? Nggak mungkin lah, bohong kamu. Padahal betul dia masuk dalam gula, terbawa dalam plastik, masuk dalam koper, kebawa ke Mekah. Nggak ngurus paspor dia. Nggak suntik meningitis dia. Secara akal kan, Bapak Ibu, semut itu nggak mungkin bisa ke Mekah. Tapi dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah bisa Bapak Ibu berangkat itu. Jadi banyak hal tidak mungkin, mungkin.
Ibu-ibu kalau dulu kita berpikir ya apa mungkin ya makan pagi di Malaysia, makan siang di Indonesia. Mungkin. Malaysia Indonesia cuma berapa? Ibu-ibu nggak sampai 1 jam 20 menit. Malaysia Indonesia. Naik pesawat, cepat makan pagi Malaysia, makan siang Malaysia, Indonesia. Nanti makan ininya lagi Bapak Ibu bisa di Thailand. Bisa sekarang nih, dunia udah makin dekat Bapak Ibu. Nah sekarang kalau ada pesawat yang bisa berangkat cepat ke Mekah itu enak juga ibu-ibu. Karena ini mengurangi beban jamaah haji yang tua-tua. Banyak yang sakit-sakit di pesawat itu kelamaan. Naik turunnya, prosesnya, nanjaknya naik pesawat itu. Beban bagi yang tua-tua itu. Bapak Ibu saya ke Mekah ini kalau boleh ngomong, saya kan ke Mekah tiap bulan Bu, ngedampingi jamaah umroh ini. Yang saya keluhkan itu ya di pesawat itu karena 10 jam. Mau depro nggak iso, mau ngelumah nggak bisa, mau tidur ngorok nyaman nggak bisa, mau sholat duduk sholat bebas ya nggak bisa, harus sholat duduk kan, ibu-ibu. Pokoknya susah lah di pesawat itu 10 jam. Makanya inilah perjalanan Nabi begitu cepat Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu berangkat begitu cepat. Tapi Bapak Ibu, Nabi diuji oleh Allah dengan kematian istri, kematian paman, pengorbanannya itu luar biasa. Nabi Muhammad itu diteror, tidak pernah berhenti. Orang memang sengaja membunuh Nabi, Pak. Mereka bersekongkol bagaimana agar bisa membunuh Nabi besar Muhammad SAW. Betul-betul Bapak. Jadi memang penderitaannya sangat luar biasa Rasulullah SAW itu. Makanya ibu-ibu yang hadir, saya berharap kepada ibu ini, satu aja ceramah saya malam ini. Bawa pulang sama ibu, apa yang menjadi pesan saya? Satu aja. Bisakah ibu seperti Khadijah? Ketika meninggal Khadijah, Rasul menangis terseduh-seduh. Pertanyaan saya, bisa nggak ibu kalau nanti meninggal, suami ibu menangis terseduh-seduh? Nah, udah jawab enggak katanya Pak. Dan memang saya yakin enggak. Saya punya kawan, coba dulu, coba mati dhisik. Coba dulu. Gini loh Bu, kawan saya di Lampung Barat itu istrinya meninggal. Kata dia, apa, ojo tutup raine Mbak, ojo tutup Mbak, aku ndelok Mbak. Aku mungkin berapa jam lagi nggak ndelok menit. Lepas Mbak, lepas Mbak. Ya Allah, aku nggak nyongko ke DE ninggal ke aku, anak-anak tinggal ke kapak, urusannya panjang piye coba, aku karo sopo, dari mau lamaran, wisuda anak, mau apapun nggak bisa lagi tanpa dia, nangis saja. Bapak Ibu, saya pikir berhasil loh ibu itu sampai buat suaminya kayak gitu itu. Tapi saya nggak yakin dengan ibu-ibu yang hadir malam itu. Jangan-jangan ibu meninggal suami begini. Enek rondo meno. Jangan-jangan begitu. Ketika meninggal suami, meninggal istri, ibu malah suami, meninggal ibu, istri malah cengengesan ibu-ibu. Jangan-jangan begitu. Makanya ibu-ibu, kalau misal kira-kira ibu udah meninggal gitu kan, gula darahnya naik terus. Terus asam uratnya naik terus. Darah tingginya nggak turun-turun, HB-nya juga rendah banget. Ibu bilang sama suami, "Pak, kalau aku nanti wafat, tolong ya, Pak. Kalau mau kawin lagi boleh, tapi coba lihat kuburanku. Kering apa basah? Jangan kawin dulu kalau masih basah." Ya sudah, kata suami itu. Akhirnya habis sholat Jumatan di Masjid Miftahul Iman, dia jalan. Kata kawan-kawannya, siapa sih yang orang tentara ini yang sambutan ketua masjid kita ini? Pak siapa Bu? Pak Darmawan. Iya, yang hidungnya jengat itu loh Bu. Pak Darmawan terus dia ke makam. Kata kawan-kawannya, kata Pak Andi, Pak De, nanti dah. Ke makam lah, doa. Kalau habis dari masjid kan kita Jumatan untuk kita, untuk dia kan belum ada, saya doa untuk dia. Kata Pak Andi, hidup semati kayaknya. Setia betul. Padahal dia ngeliat kering apa basah gitu. Ada Bu Darmawan nggak? Yang mana? Bu Darmawan manis loh. Kayak Epi Tamala loh ya. Selamat malam. Jadi nanti Bu Darmawan itu kalau mau meninggal tuh panggil ponaan. Ponaan Reneo. Terus tanya, mau apa Bi? Bibi punya duit 10 juta. Tolong untuk kamu 7 juta, untuk Bibi 3 aja. Emang apa tuh Bi?
nanti kalau bibi mati tolong kamu beli jerigen yang 10 liter itu, kamu siram kuburan bibi seminggu 3 kali, malam Senin, malam Kamis, malam Sabtu, kata dia itu. Lah kanggo apa toh bi? Biar bibi itu dikubur adem gitu loh. Padahal maksudnya biar pada mau nggak kawin lagi loh, Pak. Terus sudah gitu akhirnya apa? Bi oke men tuh bi 7 juta. Jangan gitu, sampai 4 tahun kamu nyiramnya. Tapi awan-awan kok oke sing takon, malah curiga. Lah kapan Gebi? Habis maghrib kamu berangkat, kan nggak ada yang ngeliat. Kalau nanya mau kemana, beli minyak gitu aja, atau beli apa gitu loh, bawa jerigen itu. Ya wes lah Bi katanya. Matur nuwun Gebi. Ya sudah. Jadi udah gitu pada mohon lihat, udah habis sholat subuh kan pada mohon jalan, katanya Pak nanti toh Pak ke makam mama mula mau berdoa. Kata anaknya, setia bener loh papa itu sama mama. Padahal pada mau mikir basah apa kering gitu. Tahu-tahu dia lihat kok basah meneh ya katanya. Berarti dia belum ridho. Ini kan wasiat dia, ngelamun dia. Kayak mana lah yang di dekat rumah sakit Urip itu janda itu nunggu terus padahal. Akhirnya Bapak Ibu karena sudah bolak-balik ke basah terus kuburannya, kata Pak Darmawan, wis lah kayaknya urung rito deh karo aku. Kalau sudah 3 tahun lupa tuh Bu, lupa kalau udah 3 tahun itu. Tapi makanya laki-laki itu beda, ibu-ibu, laki-laki itu. Memang perempuan itu serba bisa, oron kalau bahasa kita itu. Ngurus cucu bisa, masak bisa, ngantarkan surat izin sekolah cucu bisa, ngantarkan surat izin menantu ke kantornya bisa, ngantarkan undangan bisa, buat laporan bisa, laporan polisi kehilangan bisa. Nenek itu serba bisa. Tapi kakek nggak ada yang bisa. Masak mutung, gosok bolong, ngantar cucu buku ketubur motor sambil nyanyi sendiri lagi seperti yang dulu, katanya loh. Bas, tidak sehebat ibu. Ibu tuh masya Allah luar biasa. Ibu tuh jiwa raga. Ibu tuh sekarang duduk pantatnya di masjid Miftahul Iman, tapi otaknya kadang-kadang masih terbelah dengan anak-anak yang di rumah. Betul? Itu digigit nyamuk, anakku nanti lupa nutup ini, nanti digigit nyamuk depan TV. Banyak Pak otak mereka itu nggak pernah nyaman Pak. Sehebat apapun ibu dengan bapak, sehebat bapak nggak bisa mengalahkan kehebatan ibu. Anaknya chatting ke WA, Mama, dino apa sih Kima? Malam Selasa ndek, besok kan pemilu hari Rebo. Justru itu mah hari Jumat aku mid semester, aku ning greges mah. Aku nggak makan udah 3 hari. Tadi aku uduk maghrib geleyang hampir pingsan aku mah. Jadi kayak mana aku nih mah? Langsung, ya Allah, piye kowe? Udah tuh langsung matikan TV terus. Ibu coba, bapaknya Pak Darmawan. Parah bapak-bapak tuh. Makanya saya benci betul sama bapak-bapak tuh. Benci betul Bapak Ibu. Tapi kalau ibu tuh jiwa raga. Bagaimana Pak nggak surga di bawah telapak kaki? Bapak lihat coba ibu dikasih kotak itu. Nggak ketelan, makanya bawa tas kemana pergi itu. Bawa tas. Iya. Udah jelas Isra Mi'raj, bawa tas dia coba. Saya tuh nyambung banget loh dengan tas ibu-ibu itu loh. Cuma panitia di Miftahul Iman itu kadang-kadang yang nggak nyambung tuh Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau ibu tuh, ada ibu-ibu yang duduk pengajian tapi stres. Apa tuh stres? Tasnya kecil, kotaknya gede. Orang melepuh loh kayaknya. Jadi ibu-ibu, kehebatan ibu tuh nggak maning. Akhirnya anak saya tuh Bu, nggak yang kecil, nggak yang sudah punya anak 3. Kalau pulang ke rumah mesti nanya mama, nggak pernah nanya bapak. Mana mama? Lagi masak. Lagi apa mak? Masak. Kata dia, makan ah. Saya di kamar nungguin, nggak sengaja nggak saya buka pintu. Saya nunggu dia nanya kapan mana bapak. Nggak pernah dia nanya saya mana bapak itu. Berarti bapak pelengkap penderita. Makanya rumah tangga kalau meninggal bapak yang kurang cuma uang. Tapi kalau meninggal ibu rumah kayak neraka. Karena ibu 92% tetap walaupun janda bisa nyekolahkan anak walaupun jadi pembantu di rumah orang. Tapi kalau bapak yang duda hanya 63,87% yang bisa mengantarkan anaknya kepada S1 kalau istri yang meninggal. Intervalnya berhasillah ibu yang janda dibandingkan bapak yang duda. Makanya rumah aman kalau meninggal bapak. Makanya harus didoakan biar bapak mati duluan. Didoakan lah. Karena bapak memang tidak sehebat ibu. Bapak ibu kalkulasi apa dalam kehidupan ini yang perlu kita tawar-menawar itu? Bagaimana kita ini akan bawa amal masing-masing? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bawa amal masing-masing Pak.
Jadi bagaimana Bapak bawa amal lewat masjid ini? Makanya Miftahul Iman itu ramaikan Pak jamaahnya. Siapa Bapak yang sholat ke Miftahul Iman, Bapak terjatuh di jalan, Bapak meninggal, syahid di mata Allah. Bapak sholat nggak khusyuk, atau wudunya nggak sempurna, tapi Bapak berjamaah tetap 27 derajat, lebih baik daripada sholat di rumah. Enaknya itu, sholat jamaah itu. Dan sholat Bapak itu akan menjadi penolong Bapak. Tapi kalau anak bukan penolong Bapak, karena anak penolong ibu. Anak penolong ibu, Bu. Anak itu tidak akan nolong bapaknya, nolong ibunya. Sudah ibunya di surga berapa miliar tahun baru nyusul bapaknya. Kenapa? Karena anak kaplingan ibu. Karena ibu telah melahir. Siapa yang menyusui? Siapa yang menyiapkan sarapan? Siapa yang masak sahur? Siapa yang minum pil KB? Enggak ada bapak minum pil KB itu. Makanya ada ibu-ibu tadi saya jalannya menceng-menceng. Ngapa sih Bu? Mendem pil KB aku kayaknya. Ibu itu Masya Allah nggak banding-banding ibu itu. Makanya bapak-bapak tuh kadang-kadang banyak lah ngomong, katanya ngomong gini, kalau kamu nggak ini nanti saya kawin lagi. Alah, tai kucing kawin lagi apa bapak-bapak itu. Padahal bapak-bapak tuh sebenarnya cuma segeknya aja, lagaknya aja ibu-ibu bapak-bapak tuh. Iya, apa sih bapak-bapak tuh gagahnya? Apa bapak coba bayangkan? Di mana hebatnya laki-laki? Yang hebat perempuan. Sekarang bapak saya pernah ngeliat di TV itu ada namanya obat kuat, obat kuat. Obat kuat itu apa? Itu bapak-bapak ada ibu-ibu minum obat kuat. Berarti bapak tuh lepai kan berarti itu. Iya, nggak usah lah sok gerot bapak itu, lepai lah bapak itu. Iya, ngadapi satu perempuan sampai minum obat kuat dia, berarti lemah bapak tuh loh. Jadi siapa yang pernah minum obat kuat berarti lemah bapak. Jadi bapak ibu, apa kekuatan kita? Allah, jagalah ke masjid, sholat itu bapak ibu jamaah. Isra Mi'raj itu bapak ibu. Isra Mi'raj itu bapak ibu ngeliat Nabi Muhammad, ngeliat ada orang jalan. Apa ya Bu, naik pesawat itu nggak kelihatan mukanya, set, langsung hilang. Siapa Jibril? Bapak-bapak yang rajin ke Miftahul Iman dan ibu-ibu yang rajin sholat di rumah di awal waktu. Kecepatannya kayak kilat, nggak kelihatan wajahnya. Berikutnya lagi, ada orang naik pesawat. Kelihatan mukanya, tapi tes juga hilang. Tapi mukanya kelihatan, walaupun nggak jelas siapa dalam pesawat itu. Siapa ya Jibril? Laki-laki yang suka ke Miftahul Iman, tapi jamaah sudah tahiyat akhir. Masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantek meneh. Jadi pesawatnya itu udah pelan bapak ibu. Siapa lagi? Ibu-ibu yang suka sholat zuhur jam 1. Berikutnya lagi ada orang naik helikopter. Terus pelan. Siapa ya Jibril? Kata mereka Jibril, laki-laki perempuan yang suka sholat zuhur jam 2. Berikutnya lagi, ada orang naik mobil masih profit Pak, masih bungkus joknya masih set, betak, benjol penumpangnya itu Pak, kena setirnya masih dibungkus benjol. Alon-alon, pala ke benjol. Kata Jibril, kamu tahu Muhammad siapa yang naik mobil itu sampai benjol-benjol palanya? Enggak tahu. Laki-laki dan perempuan yang suka sholat asar jam 6 kurang 5 menit. Assalamualaikum, salam. Allah, nah maghrib kata dia, wis manjing sekalian baik katanya, ngejut kendaraannya di akhirat tuh bapak ibu. Kenapa? Udah di ujung banget asarnya itu. Berikutnya lagi ada laki-laki satu kakinya di bemper, satu kakinya di tanah, mobil lari, tumitnya lepas sebelah yang kiri, darah kemana-mana. Siapa Jibril? Laki-laki yang tetangga masjid, Miftahul Iman, tapi seumur hidup nggak pernah ke masjid. Tetangga masjid nggak pernah ke masjid. Berikutnya lagi ada yang pantatnya di bemper, kakinya di tanah, mobilnya lari, hancur tumitnya, kukunya copot-copot. Siapa? Laki-laki yang 5 waktu tapi nggak Jumatan. Jumat meninggalkan 3 kali. Pamantaro katalah tamarrah. Dia meninggalkan 3 kali, kon kafar, kafir dia. Kecuali musafir atau sakit. Berikutnya lagi ada ibu-ibu yang digarang, mundur jalannya, digarang perutnya. Terus dia pingsan, bluk, dia terus jatuh. Siapa? Ibu-ibu yang tidak amanah. Dikasih suami duit, beli lipstik, beli jilbab, beli baju, beli lipstik. Suaminya dikasih sayur asam sampai kecut muka suaminya itulah. Ibu digarang perutnya itulah. Berikutnya lagi ada orang jalan pelan-pelan, palanya ditimpa pakai batu. Dia berat bebannya, saking beratnya plek, palanya bonyok, dia mati orangnya. Siapa Jibril? RT. Iya. Dia pergi ngeluyur, rakyatnya bingung. Aku kok nggak dapat surat panggilan, RT-nya malah jalan-jalan kemana-mana, nggak jelas. Rakyatnya bingung, ininya bingung, RT. Ya tidak. Tapi ingat ya, setiap RT di sini rajin ke musola atau ke masjid Miftahul Iman. Siapa yang sholat ngelihat dia, Pak RT ke masjid, aku melok lah. Siapa yang ke masjid gara-gara Pak RT? Pak RT nanti akan jadi imam di akhirat.
Iya, jadi Pak RT itu tergantung lah mau RT yang mana dia. Mau RT dunia akhirat ya kayak gitu. Gitu loh Bapak Ibu. Berikutnya lagi, Bapak Ibu, ada cewek, cowok, gadis. Ada cewek, maksudnya cewek masih gadis, ibu-ibu, dia kepalanya itu dikasih api, jatuh dia, sampai terus meleleh ke badan-badannya. Tinggal tulang. Siapa? Cewek yang bohong sama bapaknya. Pak, aku ke warung ya Pak, beli tip X. Pada cewekan sama Iwan di warung itu. Bohong sama bapaknya dia. Terus berikutnya lagi, ada laki-laki yang dipotong-potong tangannya. Siapa? Laki-laki yang iseng, suka ngelempar orang, dilempar, plak. Apa katanya dia pura-pura tidak berdosa itu, padahal benjol pala orang itu Bapak Ibu. Ngelempar rumah orang, ngelempar ini orang, menjawil telinga orang lagi duduk, nanti akan diputus-putuskan tangannya. Berikutnya lagi, ada ibu-ibu, maaf ya Bu, dikasih buah, disangkanya buah-buah itu makanan di kepalanya, malah justru buah itu akan tembus sampai ke perutnya. Apa itu? Ibu-ibu yang punya tanaman pohon, tapi daunnya sudah ngelempar ke tanah orang. Ketika berbuah, tetangganya itu nggak dikasih buahnya. Awas loh Bu. Hadis mengatakan, kalau ibu punya pohon, ini tanah ibu, ini pohonnya. Tapi mangga ibu itu sudah ke sana. Kalau ada buahnya, yang di sana itu juga hak orang sebelah. Karena dia nyapu daunnya. Malah ngomong ini, PKB, ojo siso. Matilah kamu itu, kata tetangganya. Aku nyapu tiap hari. Kesel lah tetangganya itu. Jadi ingat ya Bu, kalau ada pohon ibu ngelempar tanah tetangga, kasih dia. Bu, ini nyicip. Masih kecut tak ambil daripada di anak-anak, mumen aku gitu loh. Kalau diambil ibu malah karuan, ibu nyapu terus ya Bu. Maaf ya Bu. Canda-canda aja sih. Nggak apa, tapi dia punya hak untuk nyicip. Jangan ibu ngomong seenak-enaknya aja sambil ngambil daunnya, kan tambah banyak kalau dinaikin itu kan Bu. Iya, tambah sakit hati tetangga itu. Berawal dari ibu. Berikutnya lagi Bapak Ibu sekalian, di situ Nabi Muhammad melihat lagi ada orang yang kemaluannya ditarik panjang-panjang, dipotong-potong, tarik lagi panjang-panjang, dipotong-potong. Siapa? Laki-laki yang nggak bisa menjaga syahwat. Laki-laki yang nggak pernah bersih kencingnya. Laki-laki itu kalau kencing kenapa sih nggak kayak ibu-ibu? Rapi. Saya ini kan kalau di bypass, kalau saya ceramah, alangkah banyak mobil-mobil truk tuh supirnya kencing di pintu mobil, ibu-ibu. Dan saya sampai setua ini belum pernah ngeliat ada perempuan kencing di pintu mobil, belum pernah saya. Apa ada perempuan lepas rok, lepas cer? Nggak pernah lah perempuan lanang sing sembrono tuh. Kalau bapak kencing berdiri, kemudian bapak, maaf ya, memang bapak kencing celana bapak gulung, benar. Tapi ketika bapak ngambil gayung, memercikan di depan kemaluan itu untuk membersihkan kepalanya itu, udah campur sama air, muncrat ke bawah, balik ke betis kan. Bapak nggak sadar itu, bapak pikir aman, bapak tutup lagi celana bapak. Padahal bapak sholat sudah bawa najis, sudah kurang pahala bapak. Maka itulah kata Nabi, laki-laki itu banyak rusak kebaikannya karena bapak kencingnya nggak bersih. Ibu-ibu tuh yang kencingnya subhanallah rapih, perempuan tuh kencingnya, nggak pernah ada yang berdiri. Tapi ada perempuan yang mulutnya ditarik panjang-panjang, dipotong-potong. Siapa? Perempuan yang nggak bisa menjaga lidahnya. Perempuan itu kenapa sih Bu? Saya mau tanya. Kalau memang nggak ngomong itu memang gatel apa Bu mulut itu? Cobalah kalau ibu-ibu berdua di dapur rame betul loh. Ya memang aku tuh marahin tuh loh. Sampai setan mahal tenan saya iki. Malah aku nganggok lada saya iki. Orang nganggok cabe. Memang oh iya Mam, oh ngoceh. Kayak orang 10 loh orang dua tuh ibu-ibu tuh. Nggak tahu apa judulnya gitu loh. Baru judulnya bakso Sony aja, wah pokoknya rame ibu-ibu tuh. Dan ibu-ibu tuh memang nggak bisa menjaga lidah. Kalau bahasa Arabnya lambe turah. Sekarang maaf ya Bu, itu kan di kiri jalan itu kan itu jalan, betul kan Bu? Sekarang saya tanya, boleh nggak orang lewat di jalan? Tapi kenapa kok dirasani? Namanya kan jalan, ya wajar orang lewat. Kok diomong lewat ke sana? Saya lewat di belakang Pak Andi, pendek bulat, no ilah ilah. Aku udah dibilang duluan pendek bulat itu loh. Ibu-ibu tuh cepet loh kalau ngomong itu. Lewat aja satu lagi, cungkring. Masa pejabat kayak nggak makan, kurus kayak gitu, kayak kurang gizi. Salah pula kurus itu. Gemuk salah, kurus salah. Ada orang kumisan, kalau minum teh nggak disaring lagi kayaknya. Panjang amat kumis dia tuh. Ada orang jenggotan, sunnah Rasul, bener pas, hadis pas, benar dia. Dia omong, kayak betus ya. La ilaha illallah. Memang turah lambenya ibu-ibu tuh. Ada orang jalan cepat, kebakaran kali rumahnya, cepat amat jalannya kayak setan. Ada lagi gandengan, ada pegawai rumah sakit jiwa gandengan, pakai training, jalan sama istrinya, dia omong lagi, pamer kemesraan.
Emang troton gandengan, tanda gandengan. Aku bertahun-tahun kawin, nggak pernah pamer kemesraan gandeng-gandengan. Pak, kata dia. Sekarang saya mau tanya, di mana letak benarnya, Bu? Gemuk salah, kurus salah, kumis salah, jenggot salah, cepat salah, pelan salah. Sama ibu memang nggak pernah ada yang benar. Iya nggak? Orang putih pakai bedak, putih amat kayak mak lampir, kayak pampir putih amat. Ada orang ireng, ya Allah, harus ireng, bajunya ireng, ya Allah, Bu. Ya Allah. Makanya ibu-ibu mulai besok subuh hari Rabu latihan mingkem. Selasa besok mingkem. Awas, jaga ibu. Wazinil kalama izana tokta. Berikutnya lagi ada orang yang jalan di situ, Bapak Ibu. Jibril melihat apa ya, Bu ya? Apa sih yang di pangkuannya itu, ternyata disangka dia barang, bara api. Siapa tadi? Bapak Ibu, kata Nabi, sampai ke perutnya meletus. Yang suka ngambil hak anak yatim. Yang ngambil ini orang, punya orang, hak orang. Orang yang kerja, bapak yang ngambil gajinya. Ada lagi yang kepalanya dikasih mahkota indah. Siapa? Ibu bapak yang anaknya bisa baca Al-Quran. Allahumma. Bapak ibu siapa anaknya bisa baca Al-Quran, kasih mahkota. Bahkan kata Nabi, sini kamu belakang saya jalan. Berikutnya lagi ada bapak ibu yang dikasih mahkota. Perasaan dia bagus mahkotanya. Pas dipakai, Pak, darah netes. Rupanya api di dalam mahkota itu meleleh, badannya pingsan lagi. Siapa? Jibril. Ibu dan bapak di Miftahul Iman yang anaknya bisa baca Al-Quran, tapi guru ngajinya nggak dibayar. Awas Bapak Ibu, karena guru ngaji juga manusia biasa, Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, cobalah guru ngaji. Apa salahnya lebaran besok tuh, belikanlah gajah duduk. Gajah duduk cuma 42.000 gajah duduk. Kalau gajah berdiri lebih murah ibu-ibu, cuma 30.000 gitu ibu-ibu. Iya, jadi belikanlah guru ngaji itu. Kalau perempuan saya belikan jilbab. Kenapa? Oh, anak saya dididik sama dia kok, bersyukur ada yang tackle. Karena maaf Bapak Ibu, guru ngaji itu lebih ribet daripada guru SD. Guru SD enak lah Pak Brahmawan. Misalnya apa? Kelas 3 SD, kita belajar kurung kurawal. Anak-anak siap? Siap. Kurung kecil dulu Nina. 9 kali 7, 7 kamu ambil, dikurangi 1, 7 berapa? 6. Ke 7 kalau menjadi 10 berapanya? 3. 63. Berarti dalam kurung 63 ya nak, kita tarik ke bawah. Sekarang kurung kurawal. Terus jumlah sekian. Ada yang mau tanya? Satu level mereka. Tapi kalau ngajar ngaji kan enggak. Ini Iqra 1, ini Iqra 5, ini yang Al-Quran, ini tajwid. Mumet pala guru ngaji, Bu. Karena nggak satu level. Guru SD itu dapat gaji 13, dapat THR. Guru ngaji dapat TBC. Saya punya murid anak ngaji 97, satu anak 3.000, yang bayar cuma orang 4. Ya TBC aku coba, Bu. Saya makanya benci sama murid itu. Ada ngomong gini, Pak Yani, maaf ya, kalau anak saya kalau lagi semester nggak usah ngaji. Penting ulangan dulu biar nilainya bagus. Saya bilang nggak ada masalah, Pak. Mau ngaji silakan. Nambah ilmu, nanti sore dia belajar di rumah, pelajaran sekolahnya juga bisa. Tapi dia mau belajar sekolah juga tanpa ngaji dulu, nggak apa-apa, Pak. Memang saya juga, walaupun saya alpakan juga dia nggak naik kelas, tetap naik kelas sana. Tapi dengan saya mungkin dia agak telat aja. Apa? Ngajinya aja. Artinya orang cepat udah ke Iqra 2, dia belum. Bentak-bentak. Tapi ada ibu-ibu semendo, suaminya juga dosen. Tapi dia beda datang di pintu. Pas saya ini duduk, Pak Ustadz. Saya bilang kan, ngabdi bong. Bukan, katanya aku belanjanya duit lah habis. Laku cukup sisa 70.000. Aku beli gajah duduk 33.000. Nyisa. Ini mepacak dipakai lah kan sembahyang Idul Fitri besok. Abang dia elok kan dia telasan mandi. Jangan kesinggung. Inilah kunjuk kabar. Anakku pintar nian semenjak kabar ngajar tuh. Semenjak kamu ngajar anak sini. Mana yang semendo tadi? Protokol itu lah. Mana protokol tadi? Katanya dia bilang kan, anak saya semenjak kamu ajar tuh ngajinya pintar betul. Ayat kursi, lillahi ma fis samawati, ini pintar betul anak saya. Terima kasih kamu tuh. Dengan guru ngaji yang lama-lama tuh beda betul. Cepat sekarang anak saya tuh. Saya berapa kali doa naik pesawat, naik kendaraan, tahu di bismillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Ustadz. Dia, saya Bu tahu nggak Bu? Saya dikasih sama dia sarung. Padahal sarung tuh kayak saringan santan. Tapi saya saking senengnya tak pegang gini loh Bu, sampai maghrib. Saya ngajar ngaji, terus baca, saking seneng. Karena seumur hidup hanya dia yang ngasih saya sarung itu, ibu. Coba, sampai segitunya, Bu, rasa itu. Makanya ibu-ibu, apa salahnya lah guru ngaji itu? Iya, gembirakan. Maaf, apalagi guru ngaji dari YN, bapaknya itu muliakan kan biaya. Tapi kalau lulusan Unila kerja, lulusan YN nunggu belum kerja, ngajar ngaji, nggak dibayar pula.
Oh iya, bagaimana mau kawin protokol ini? Dia TBC soalnya. Iya. Cewek-cewek yang cantik juga mikir, kan ini ganteng. Katanya apa kata cewek itu? Males lah, bokek bener deh. Iya. Kalau saya ambil mantu yang kayak gitu ibu-ibu. Karena kerjaan itu gampang. Makanya di Padang itu zaman dulu, itu laki-laki yang berkualitas itu dibeli. Karena berkualitas. Wajar, ada barang, ada harga. Ada kualitas, ada harga. Maaf ya Bu, misalnya anak saya perempuan lah, bilang sama saya, Pak, itu Imam di Miftahul Iman tuh hafal Al-Quran Pak. Mobilnya, ini apa, pakai mobil Mini Cooper. Yang kecil ceper, bisa buka atasnya itu. Dia hafal Al-Quran Pak, imam masjid dia itu. Terus S3-nya di Jogja. Sekarang lagi mengambil profesor dia. Dia itu termuda, tercepat Pak. Terus saya bilang kan, terus gimana? Dia sayang sama saya. Cuma katanya mau ngelamar, bingung minta berapa uangnya. Saya bilang sama dia, berapa dia minta uang lamaran, bukan saya minta, dia yang saya bayar. Rumah saya siapkan, mobil saya siapkan. Karena saya siap untuk dia uang 700 juta nggak tekor. Beli rumah 400, belikan mobil 300. Nggak tekor saya, kenapa? Karena dia lebih. Udah jadi imam pula, udah ini pula, itu pula. Dia banyak lebihnya. Saya menitipin anak kan, bobotnya. Tapi kalau dia tamatan SMA, gitar, gigi jigong semua, males lah aku suruh beli kayak gitu. Dikasih aja males aku. Nggak sholat, ngelawan nggak bisa mertua itu. Kerjanya cuma ngintip lemari mertua mau ngambil sertifikat. Iya, ada loh Bu menantu yang kayak gitu itu. Muter-muter kayak, ayo nak jalan-jalan, masuk. Nah, kok masuk ke rumah kamar kakek, kok ke sini? Mau jalan tempat kakek, ya kangen sama kakek. Sambil ngeliat lemarinya kakek itu loh. Mau cari sertifikat soalnya Pak. Ada menantu yang nurus tunjung jika gitu Bapak Ibu. Ya ada menantu. Saya pikir dulu Pak, mungkin anak lah yang berani. Sekarang menantu berani Pak. Kawan saya, menantunya tuh Pak, rumah mertuanya dijual. Dijual. Tuh ngomong gini, kalau bapak tidak terima, tuh bapak polisi kan saya ceraikan anak bapak. Si malakama. Kalau anak saya diceraikan, anaknya sudah 4. Nggak diceraikan kayak mana. Saya sama anak dia janji mengurus saya. Anak saya perempuan paling tua mau ngurus saya. Semendo kan tunggu tubang itu Pak. Tunggu tubang. Makanya orang Semendo di kampung saya itu Bu, tahu nggak Bu tunggu tubang? Tunggu tubang tuh gini Bu, setelah menikah kan kita malam tuh ijab pesta pagi. Malam itu syukuran misalnya. Besok pagi itu ibu-ibu langsung diserahkan. Malamnya itu diserahkan sertifikat itu kepada anak tua tuh. Panggil menantunya itu. Menantu, anak saya ini yang perempuan, anak tua. Jadi semua kamu yang tackle dengan istri kamu. Istri kamu yang semua nanggung yang ngurusnya. Nah ini sertifikat rumah ada 5, sawah ada 2, BPKB mobil ada 4, ini lagi ini 3. Nah kemudian ada deposito saya 70 juta di sini ada, ini juga ada sawah di Palas. Nah ini juga ada bagiannya. Ini semua kamu yang ngurus dengan suami kamu. Makanya banyak orang Jawa di kampung saya itu ngambil anak tua Semendo. Karena malam pertama langsung dapat sertifikat. Iya. Makanya Semendo tempat saya udah nggak Semendo semua, kuna campur Jawa. Karena Jawanya pintar nyelip-nyelip. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi artinya Bapak Ibu sekalian, jadi itulah memang beda ininya, beda fase-fasenya. Jadi kayak mana juga Bapak Ibu menantu sekarang berani. Jadi si kawan saya itu bos kopi dia, dijual rumahnya Pak. Hanya bapaknya dibilang gini, ini saya masih duit 200 juta Pak, kita beli uang perumahan aja, nanti kita cicil tiap bulan. Ikut perumahan Pak, mau rumah dia 3 tingkat, tahu nggak Pak? Mobil dia habis, yang satu dijual. Memang waktu itu habis numbur sama anaknya perempuan. Kata dia, nggak bisa dibenerin lagi, harus jual. Ya karena mau cari uang itu loh Pak. Jadi mertuanya sekarang punya motor, stroke sekarang mertuanya laki-laki itu. Habis kayak gitu. Ngelawan menantu zaman sekarang nih Bapak Ibu. Iya, bukannya Masya Allah. Apalagi anak sekarang. Makanya anak-anak tuh jangan dibiasakan dimanjakan. Ibu-ibu tuh banyak juga salah. Ibu-ibu tuh terlalu banyak memanjakan anak bungsu. Kalau bapak memanjakan anak tua. Kenapa bapak memanjakan anak tua? Karena kata bapak, sejarah anak tua itu. Waktu dia lahir, bapaknya masih bokeh. Makanya bapak tuh mati-matian kalau memperjuangkan anak bungsu. Tapi kalau ibu, anak tua. Kalau ibu anak bungsu, cobalah ibu-ibu tuh. Nggak sadar loh ibu tuh. Kalau ke Bandung. Waalaikumsalam. Mana bungsu mama? Ngapa ma? Makan sama apa nak? Makan, aku depan TV ma. Nugget, siapa yang goreng? Bude. Nonton TV apa? SpongeBob lah. Apa judulnya? Ini SpongeBob lagi terbang. Oh iya. Terus ininya nanti mau kemana? Lengkap ditanya Bu. Adek pakai baju apa?
Siapa yang pakai baju? Udah mandi belum? Anak tengah nggak pernah dia tanya nggak? Anak tengah tuh mau mati apa hidup terserah anak tengah. Makanya kalau ada orang 5 tahun iman tuh sering pengajian dia begini, nah itu anak tengah biasanya itu loh. Mangap, melongo, mangap. Kurang gizi anak tengah tuh biasanya tuh. Karena kurang perhatian dari dua belah pihak itu. Makanya kita sebagai orang tua nggak boleh milah-milah. Semua anak itu anugerah. Apa jeleknya ibu-ibu? Nah sekarang saya akan bahas. Di mana jeleknya ibu-ibu tuh? Ibu-ibu tuh lebih seneng cucu dari anak perempuan daripada cucu anak laki-laki. Sebentar, saya bahas dulu. Karena saya ngomong ini berdasarkan penelitian saya. Tetangga saya, kawan saya, emak saya. Ayu saya melahirkan, emak saya di rumah ayu saya nyuci. Ngepel, gosok. Ayu saya bangun, cuma ngelipet pakaian yang baru diambil. Cipet, terus dia mandi, nyisir, ngelonin anak, tidur. 3 bulan emak saya nggak pulang di rumah ayu saya itu. Saya bilang, mak pulang, mak. Bapak kasihan tuh. Urus sama kamu orang. Apa guna kamu orang tuh? Ada 3 di rumah tuh. Urus bapak, cuma 1 aja. Oh, mak saya bentak-bentak. Tapi giliran istri saya melahirkan, mak saya cuma 5 menit di rumah saya, ibu-ibu. Boro-boro 3 bulan, 5 menit dia. Baru duduk ngomong gini, nggak sore-sore ya, nanti nggak ada mobil, kasihan bapak kamu nanti makannya kayak mana lagi. Mak nggak dapat mobil, nggak bisa pulang lagi. Itu mak nitip popok ya untuk kamu. Sakit hati saya, ibu-ibu. Kalau ada Komnas HAM pengen ngadu saya. Kenapa sih emak-emak tuh kok kayak gitu amat gitu loh. Iya, tapi sama cucu, makanya cinta berubah Pak. Ibu tuh cinta sama suami 1000, lahir anak 500 anak, 500 suami. Lahir cucu 750 cucu, anak 250. Lahir buyut, bapak 0, habis bapak itu. Udah nggak ada bapak itu. Makanya bapak siap-siap mati duluan. Mati duluan itu loh Pak. Makanya di mana-mana laki-laki rata-rata mati duluan. Rata-rata tuh. Makanya ibu-ibu, saya kenapa sih gini punya istri orang Jawa? Karena gini Bu, dulu saya waktu kuliah, saya baca di majalah, suku yang paling galak, ya bahasanya itu paling galak, Medan. Terus apa turun-turun lagi? Apa Bu? Palembang. Turun-turun lagi, waktu itu Kayu Agung ya. Palembang, Kayu Agung, Bengkulu, Riau, Lampung, ranking 5. Terus Bu, sampai ke wilayah-wilayah Jawa. Tuh Bu, wilayah Jawa. Tapi yang paling lembut itu ternyata waktu itu Jogja. Jogja kalah sama Bandung. Tapi Bandung kalah sama Tasik. Tapi Tasik kalah sama Semarang. Tapi Semarang kalah sama Solo. Makanya yang paling lembut se-Indonesia itu Solo. Makanya saya berdoa siang malam bagaimana agar beristrikan orang Solo. Alhamdulillah istri saya Solo. Tak pikir lembut, parah rupanya Solo itu. Parah. Parah Bapak Ibu. Makanya kau protokol jangan kawin sama orang Jawa. Parah. Iya, Jawa itu casingnya aja lembut, isinya serigala. Contoh gini Bu, istri saya kan masak nih, masak gasnya habis. Nek wong Solo mesti sanjang ngoten lho Bu. Alang ger, kok gasnya malah telas. Pripun iki nggih gitu. Itu Solo banget itu. Ini enggak malah. Nah, gas entem nih, Mas Abora. Dia bentak-bentak nyolot-nyolot ke muka saya itu Bu. Berarti kan itu bentak saya maksudnya itu lho Bu. Dalam hatiku ngelawan juga Solo satu ini Bu. Akhirnya saya naik motor, gas tak taruh di pahaku, langsung saya masih pakai singlet Bu. Saking sibuk aku ngurus gas, sarungku jengat, sempakku kemana-mana. Pikir saya, aku nurunkan sarung, malah gasnya jatuh. Ambil lagi, ambil gasnya taruh, jadi saya ngurusin sarung, gasnya lepas, ngurusin gas, sarungku jengat, sempakku kelihatan. Dalam hatiku mati, aku gara-gara orang Solo satu itu. Ternyata Solo parah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata iya kalau Solo zaman dulu kalau kakinya dipijat, amit nggih Mas, sikile tas dingge. Maaf ya Mas, kakinya masih dipakai. Sekarang saya tanya, kaki siapa yang nggak dipakai? Tapi sekarang kalau orang Solo kepijat kakinya, maaf ya Pak, kepijat kakinya. Apunten nggih Pak, sikile apa keide, boten apa-apa, wong kita sik teng Jawi katanya. Enggak apa-apa orangnya masih di Jawa katanya. Enggak mungkin lah kakinya di sini orangnya di Jawa gitu Bapak Ibu. Jadi bahasanya sudah memang betul-betul Bapak Ibu, itulah bahasa. Maka sekarang hampir ada pemerataan suku. Kadang-kadang saya baru sadar Ibu-ibu, saya pulang, saya ke Solo, terus saya kan nyasar, saya mundur, ngeliat ada gang gede. Saya tukang becak kan lagi duduk, ngelihat saya datang, Bu, kan nyebrang saya. Saya naruh mobil, saya nyebrang. Ngelihat saya tuh langsung nunduk dua-duanya. Ajeng tanglet ngeten. Oh nggih Pak, kula ajeng tanglet Jalan Purwati pundi nggih Pak? Niki tengen Purwati, teras mawon.
Terus bilang, oh nje, maturun enggak Pak? Dua-duanya nunduk. Nje. Saya bangga loh Bu, kayak orang Jepang yang arigato, gitu loh Bapak Ibu. Dalam hatiku, aku kok kayak raja sih, tersanjung. Sampai nunduk-nunduk gitu, kayak di keraton tuh, saking senengnya. Setelah saya setengah bulan di Solo, saya pulanglah ke Lampung. Ada penceramah di perumahan Bilabong. Udah saya sampai ke Kemiling, kan perapatan Kemiling ada flyover itu. Saya nyari perumahan Bilabong nggak nemu. Saya turun nanya sama tukang ojek. Rupanya tukang ojeknya ini orang kita, Sumatera, Lampung. Assalamualaikum, salam. Numpang tanya ya Bang, Dipa kita Bang jalan apa perumahan Bilabong. Woi, lewat, baca. Pelangnya gede, perumahan Bilabong. Kalau nggak jelas pakai kacamata. Kalau nggak bisa baca ikut paket C. Lewat Pak. Ada guna nanya udah sampai sini. Mundur juga nggak mungkin bisa. Muter sana 1 kilo Pak kata dia. Saya astagfirullah. Aku kok dibentak-bentak gitu. Aku sadar oh aku di Lampung tuh Bapak Ibu. Itulah perbedaan. Makanya saya minta tolong orang Jawa yang ada di Maftul Iman ini kawinkanlah sama Lampung anaknya. Iya Bapak Ibu. Maaf ya Bu, coba perhatikan. Kalau laki-lakinya Jawa, perempuannya Padang. Ekonominya jadi loh. Katanya Padang, ayo dah, Pak ini tarui. Ambo aku wedi. Wedinya apa? Awak wedi. Nggak ada wedi dah. Ya pai manggale, kok biasa. Kawan saya banyak jadi orang kaya karena perempuannya Padang. Jadi kalau yang laki-lakinya Jawa, perempuannya Lampung atau Padang hebat loh Pak. Karena support dari mereka tuh. Kalau Jawa sama Jawa bisa mati nggak ketahuan soalnya Bapak Ibu. Lembur sama lembur soalnya. Kalau Lampung sama Lampung parah juga Bapak Ibu. Agar kebinekaan di dunia negara semakin tumbuh kan kebinekaan. Bineka tunggal ika. Jadi ada kebinekaan. Ayolah Bapak Ibu. Kayak saya kan, kayak Lampung. Lampung putih, Jawa coklat. Nanti anaknya abu-abu warna kulitnya itu. Baguslah Bu. Iya, jangan Jawa sama Jawa, cenil, peyek, kelanting itu. Laporkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jadi kebersamaan itu dalam itu. Jadi Bapak Ibu itulah yang namanya kehidupan rasa kebersamaan. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj lagi. Tadi ngeliat tuh ada ibu-ibu. Apa Bu pakai ini dia? Rambutnya ini lurus gini, tapi sampai sini kalau bahasa kita tukung. Ininya kelihatan apa punuknya itu. Jadi ke sini seret gitu panjang. Lehernya tuh panjang. Tapi perempuan tuh make upnya tebal, manggil Muhammad, ta'al. Muhammad, ta'al. Nabi pakai Jibril. Saha eta teh geuningan. Jelema manikot ciga kitu ai manusiun bedak make upna manikot apa menor pisan katanya. Saperti tunduk ai ngeri aku ngina. Make up lo kembohong. Kata pening palu. Au. Sopo sih kae mbrai tenan aku nek delok beti tenan kok katanya. Siapa kiranya ngeliat aku? Kak Nemon katanya. Kata kamu nggak tahu siapa? Nggak tahu. Ayo kamu ikut saya. Dibawa sama Jibril, muter dari belakang. Nih, perempuan tuh nyari kamu ke depan, padahal kamu dari belakang. Nih, saya angkat rambutnya. Rambutnya hitam semua, pada aslinya udah uban. Kamu lihat make upnya tebal, padahal mukanya udah kayak kresek. Pakai lipstick, giginya udah ompong semua, giginya itu. Kakinya mulus, pakai stocking dia. Padahal udah nenek-nenek, lampir ini sebenarnya. Apa kamu Muhammad? Ini lambang dunia kamu pijak sudah tua seperti nenek ini. Bagusnya cuma make up aja. Dunia sudah tua loh Bu. Dunia ini sudah tua sekarang. Apa ya dunia sudah nggak tua lagi sekarang? Anak ngelawan sama ibu, ada nggak? Ada anak yang ngebunuh ibu, ada nggak? Ada sekarang. Anak ngebunuh bapak. Bapak ngebunuh menyetubuhi anak kandung. Maaf ya Pak ya, saya kalau sama anak kandung nggak ada rasa. Ya namanya anak, peluk-peluk biasa aja. Nggak ada rasa, namanya anak kan. Nggak ada pikir, nggak unik, biasa aja saya. Dan anak saya itu yang perempuan tuh ya Bu, yang nomor 2 itu. Memang itulah ciptaan Allah ya Pak. Anak saya laki-laki tinggi-tinggi 180 sesuai dan emaknya. Tapi yang perempuan bulat-bulat kayak saya semua. Kayak terong, bulat-bulat. Anak saya yang perempuan tuh Pak, saya di WC aja nunggu depan WC saya. Mandi itu nggak mau kalau nggak bareng saya. Sampai di kelas 4 SD Bu, mana tuh bareng saya. Subuh tidur, saya subuh bangun, dia bangun mau ke masjid. Anak saya tuh. Jadi artinya sama anak tuh udah. Jadi karena di mata, ya dekat sama anak, sedih. Jangan sampai anak, ya bahasa kita jangan sampai anak nih nggak belajar. Jangan sampai anak ini nakal. Walaupun kita cinta sama dia, tapi sekarang anak diperkosa bapak. Malah kemarin ibunya suruh megang anaknya diperkosa biar dibolehkan oleh ibunya. Kalau nggak ibunya mau dicerai. Akhirnya bapaknya perkosa 2 anak perempuannya lagi. La ilaha illallah. Dunia sudah mau kiamat. Kemarin ada kambing lahir berkepala 2. Ada kambing lahir kemarin malah mukanya mirip manusia. Ada kemarin ayam ekornya malah cekernya ketumbuh di pantatnya. Iya Bu, dunia sudah mau kiamat. Sekarang malah kemarin saya lihat itu ada apa Bu?
Ada beruk bisa ngomong. Kan burung beo yang bisa ngomong tuh. Ada beruk itu di daerah Sumedang itu bisa ngomong. Ada ibu-ibu kan pas berhenti di tol keluar ngelemparkan tahu. Beruknya ngomong, "Mana cengeknya?" katanya. Ternyata beruk di sana tahu kalau tahu itu, tahu Sumedang tuh pasangannya cabai cengek rupanya ibu-ibu. Kan dilemparkan tahu nanya cengeknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo Bapak, ayo ke masjid. Ayo Bapak, siapa yang jadi imam borong pahala, Pak. Siapa yang jadi imam borong pahala. Kenapa nggak borong pahala? Karena imam itu kesempurnaan jamaah. Makanya imam itu noleh. Imam itu noleh, Pak. Kalau imam sudah maju, sawu, wastaqimu, jamaah lurus, baru imam takbir. Karena imam supir, makmum penumpang. Kalau penumpang baru naik mobil, supir langsung jalan, benjol pala penumpang. Ada imam tempat saya maju. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ngeliat dulu lurus apa enggak sapi itu. Mbok delok gitu. Lurus, rapat. Udah baru takbir. Allahu Akbar. Itu imam. Apa fungsi imam noleh? Bahasanya pun lembut. Tolong Pak digeser. Tolong. Sikile. Ngapa? Kok sikile? Jadi Bapak mesti lembut juga walaupun Bapak tuh walaupun tentaranya Babinsa, enggak boleh juga sebenarnya. Kakinya apa sikilku katanya. Karena tolong Pak digeser, tolong bahasanya imam itu harus bijaksana. Kedua, waktu imam noleh lihat jamaahnya. Kalau banyak tua-tua udah kayak Pak Samsudin semua imamnya apa jamaahnya hantam suratnya cuma ina atau ina dan kawan-kawan. Ina atau ina qallahu ahad, ina atau ina qallahu ahad, ina atau ina jangan rubah. Tapi kalau jamaahnya muda kayak Pak Sekretaris Kelurahan ini antam Al-Baqarah sampai habis itu. Gempor-gempor dia itu loh. Iya Bapak Ibu, menyesuaikan jamaah itu. Terus imam itu kemana? Yang keras. Karena imam akan didengar jamaah. Udah tarawih miftahul, udah banyak ibu-ibu miftahul iman di luar. Bapak tarawih imamnya cuma gini malah. Ibu-ibu tanya sama kawannya, tekan ngendi? Mbok ora kerungu malah aku. Awit mau ora salat aku kesel. Lah kowe mumet malah aku. Aku nyesel nang masjid, aku nang omah wae lah kaya ngene. Kata ibu yang satunya, aku tak ndelok nang ngarep ya tak ndelok dhisik. Majulah ibu, dibuka. Srek. Wih, pada tahiyat. Ayo, tahiyat. Ini gara-gara imam tidak jelas imamnya. Imam yang keras, Pak. Terus imam tuh belajar fasahatul kalam. Bacaannya yang bagus imam itu. Iya, masa imam ada yang baca. Kemarin coba saya sholat di mana itu? Imam bacanya gini, Pak. Siratan jinna ngam tangalaihim walattalin. Itu kan ketoprak loh, Pak. Aku yang baru nyauri lah. Amin. Tok. Parah Jawa Tengah. Makanya kalau bisa imam tuh yang fasih, yang bagus. Pak Ustadz, kalau imam itu dulu tukang berjudi, tukang mabuk-mabukan, tapi sudah bertobat, boleh nggak dia jadi imam? Boleh. Siapa? Tetangganya juga tahu kalau dia tobat, udah nggak lagi itu tahu dia nggak pernah pergi lagi. Sering kumpul sama orang yasinan, udah tahu tetangganya. Tapi kalau masih judi jangan, masih pasang buntut jangan. Contoh, dia imam, padahal tadi pasang buntut, ada yang ngeliat. Tadi pasang buntut loh dia nih, kok ngotot aja. Kan jamaahnya menolak di hatinya, betul nggak Pak? Nolak. Kok dia imam loh, tadi pasang buntut, jelas bener. Malah koprok lagi dia tuh katanya. Mulai dia sholat kan, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tayat akhir kan, Subhanallah kata makmumnya. Wis papat katanya. Telu. Papat. Bubar sholat. Subhanallah kamu ngada kurang. Aku perasaan sudah 4.000. 3, 4, 3. Terus jamaah ngomong gini, besok jangan-jangan keluar 4-3. Gara-gara judi, tukang judi si imamnya itu. Tapi kalau sudah tobat boleh. Mana ayatnya? Fa in tabu wa aslahu wa aqamus shalah. Boleh kalau sudah tobat Bapak Ibu. Terus imam itu apa? Kata Nabi, imam itu kalau ada anak kecil jangan kasar ngomongnya. Pak, ada yang maaf ya kalau ngomong. Anak-anak kalau mau ramai pulang aja. Nggak usah masjid. Bapak kasar tuh nyinggung loh Pak, karena saya kan bawa cucu. Saya kan langsung kok kayak gitu amat kata-katanya. Kan saya bawa cucu mau ngedidik, namanya juga usaha. Kan ngedidik biar cucu tuh terbiasa cinta masjid. Tapi jangan kayak gitu pula lah Bapak ngomongnya. Ya kadang-kadang cucu saya kan gitu ya Bu. Cucu saya di dekat tembok, saya nggak pernah imam kalau bawa cucu. Karena kan bagaimana kalau cucu saya ada di depan orang? Saya bilang sama cucu, diam, jangan lari-lari, tamplok engkau. Benar. Iya. Saya sholat lari dia.
Ya namanya anak-anak kan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jangan laju gara-gara apa Bapak tegang aman. Tapi ingat ya Pak, siapa yang Bapak merasa tidak nyaman sama anak-anak, gini. Anak-anak itu kan ada yang bengal, ada yang paling lingas. Sama kawannya gini. Kita lihat siapa namanya. Misalnya namanya siapa? Misalnya nama dia, misalnya apa, Anton. Nakal dia. Udah gitu, Bapak gini. Bapak, tolong luruskan ya Pak, rapatkan. Anak-anak di belakang siap. Tolong yang rapat ya sayang. Anak-anak jangan ribut, jangan lari-lari. Jangan ada yang nangis sampai nangis. Berantem awas. Anton, tanggung jawab ya. Anton yang tercinta, kalau sampai ada yang berantem, ada yang lari, ada yang main-main, Anton tanggung jawab. Bapaknya Anton malah bangga. Anakku dikenal. Parah sebenarnya itu loh. Iya, anakku. Dia bangga bapaknya itu. Bangga, dia nggak kesinggung malah. Anak saya dikenal ya. Pak Yani ingat tahu anak saya rupanya. Bangga betul bapaknya. Padahal berarti anaknya itu parah sebenarnya itu loh. Akhirnya anaknya kan gini. Memang dia nggak sholat, tapi yang lain kan gini. Jadi sholat loh Pak. Itulah gunanya. Jadi Bapak nggak usah marah-marah. Itu tekniknya. Saya praktekkan tuh aman Pak. Praktekkan tuh aman. Aman anak-anak itu. Jadi dia merasa tanggung jawab sama anak buahnya. Makanya maaf Bapak Ibu perhatikan. Kalau ada sebuah perusahaan di kampung kita, orang Cina yang bangun, mesti satpamnya orang kampung itu. Betul nggak? Kenapa? Karena yang tukang ngerampok ini kawan-kawan dia itulah. Iya, jadi mesti dia ditunjuk. Maka nggak ngerampok gitu loh Pak. Karena akan jaga keamanan, karena dia digaji, gitu loh Pak. Makanya maaf ya Pak, kalau ada lingkungan tuh ada perusahaan gede, satpamnya nggak jauh-jauh orang kampung itulah. Karena kalau ibu maling, ya paling kawan-kawan itu yang maling. Kalau dia jadi satpam kan, kawannya sungkan, karena sama-sama kawan maling dulu. Ya udahlah, jangan itu CS kita dulu, maling tempat yang lain aja, gitu loh Pak. Jadi artinya disitulah sama dengan anak tadi. Waktu Anton dia begini, Anton menjaga ketertiban jamaah, karena itu amanah kita. Terus ibu-ibu, perempuan itu apa Bu enaknya perempuan? Subhanallah Bu, jadi perempuan itu apa susahnya? Bangga jadi perempuan itu apa Bu? Sholat perempuan di rumah sama dengan laki-laki di masjid jadi imam. Satu. Jadi ibu tuh di rumah boleh, di masjid boleh. Terutama kalau yang nenek-nenek, yang udah nenek-nenek betul. Mana nenek-nenek? Nggak ada. Nah taruhlah kayak emakku yang di bekat tiang itu nah. Nah kayak emak. Emak siapa tuh? Mbak Minah gitu loh. Nah, iya kayak Mbak Minah. Mbak Minah ada 60 umur ya? Lebih. Nah, kalau udah kayak Mbok Minah itu ke masjid terus aja 5 waktu. Subuh juga berangkat, nggak ada yang perkosa, aman. Berangkat subuh. Mbak mau kena. Tapi kalau yang muda-muda jangan. Misalnya kayak dia ke masjid sendirian hari Minggu, jangan. Istrinya Pak Andi, jangan. Jadi fitnah. Dia ke masjid Minggu, Pak Andi lagi pulang kampung, ke masjid zuhur sendirian. Imamnya satu, duda pula imamnya itu loh. Apa kata yang duda? Assalamualaikum warahmatullahi. Kata ibu yang belakang, salam. Mana cewekan di masjid itu. Makanya nggak usah. Makanya kalau perempuan ke masjid tarawih rame, boleh. Maghrib rame, boleh. Tapi kalau berdua, fitnah. Khawatirnya kalau muda. Tapi kalau makmunya Bu Minah, aman. Aman dia. Iya. Kan tekor soalnya yang godain Bu Minah itu kita. Iya, dia udah tua kan, Bapak Ibu. Jadi begitu tertib jamaah Bapak Ibu. Apa enaknya perempuan kedua, Bu? Perempuan nyapu, ibu nyapu di rumah, satu debu itu jadi tangga ibu ke sorga. Allahumma. Maka saya minta ibu nanti pulang nyapu sampai subuh. Jangan tidur, nyapu terus Bu. Terus aja. Sampai nggak usah tidur Bu. Ngapa mak orang turu? Pahalane Pak. Aku biar cepat ke sorga gitu loh Bu. Apa enaknya perempuan Bu? Perempuan pakai bedak, 1 biji bedak 1000 pahala. Untuk suami semakin tebal semakin berat pahala. Ibu dibalik, di pesta ibu cantik, di rumah kayak mercon. Kayak mana ibu ini? Ibu tak cantik itu Bu di rumah Bu. Apalagi tahu suami di rumah hari Minggu, ibu pakai kalung. 1 mili kalungnya 7 juta kebaikan. Berat-beratlah kalung itu. Kalau nggak ada kan ada rantai sepeda yang berat itu, taruh di leher. Besar pahalanya. Ibu ini banyak salah, ke pesta malah pakai kalung, pakai gelang. Manas-manasi wong. Kayak istri saya baru pakai gelang 10 gram jadi gini tangannya. Mamerkan gelang baru 10 gram itu istri saya. Ibu-ibu di sini enggak. Enggak beda. Jadi ibu-ibu, Masya Allah. Jadi ibu-ibu, jadi apa enaknya perempuan lagi Bu? Perempuan men, masa suami ibu baca Al-Quran. Perempuan yang men dapat Lailatul Qadar. Allahumma. Apalagi anaknya perempuan gendong anak sakit, 1 napasnya keluar dari mulut 7 juta pahala. Karena anak biasanya sakit rewel, pahalanya lipat ganda. Ibu-ibu melahirkan, anaknya meninggal, ibunya juga meninggal. Ibu mati syahid di hadapan Allah. Allahumma.
Apa enaknya lagi perempuan, Bu? Ibu masak di rumah hari Selasa besok, 1 detik ibu berdiri, diaminkan 7 juta malaikat di aras, mendapatkan 700 gunung Uhud dari emas pahalanya. Maka saya minta ibu berdiri besok sampai maghrib. Berdiri terus di dapur, masak. Ibu-ibu ini apa? Puasa tuh Pak, masakan super mie, telur, tempe, keriting pala kita. Iya, istri ini. Apalagi mau lebaran besok, Bu, jaga tarawih. Apalagi 10 akhir ada malam Lailatul. Istri saya berangkat kerja. Mau kemana Pak? Kerja. Berangkat ya Bu? Nanti dulu, duduk dulu. Orang Solo itu. Saya bilang, ngapa Bu? Nih Pak, baca Pak. Ini udah ada 7 buku. Sudah saya baca. Ada 3 catatan buku saya. Catatan saya dari kawan-kawan. Nih, jadi ada 7 buku cetak. Ada 3 buku tulisan. Semua tentang kue. Ini kan mau lebaran. Tinggal 13 hari lagi. Saya minta, saya sambil nyore, sambil buat. Ini Pak untuk tamu kamu loh Pak, bukan tamu aku. Tamu kan cuma ibu-ibu, dikasih air sirup aja selesai. Tapi tamu kamu kan malu, yang jelek aku pocomu. Kata dia tuh. Terus saya, maksudmu apa Bu? Ya saya mau buat kue sambil nyore. Saya bilang, Bu, ingat ya Bu, kalau ada kamu meninggalkan tarawih, kamu rugi. Setekali kamu, karena tarawih penutup ibadah puasa. Kalau kamu meninggalkan baca Al-Quran, kamu rugi 700.000 pahala. Baca Al-Quran bulan Ramadan. Kamu apalagi ada malam Lailatul Qadar, lipat ganda pahala. Ngapain kue di mana-mana beli? Masuk kue apa Pak? Ngajak berantem juga Bu. Masuk kue apa Pak? Saya minta lebaran besok hanya 3. Kacang bawang, agar-agar, permen. Tambah yang keempat, empek-empek. Terus kalau mau 5, ketupat. Dan itu bisa dibuat di hari terakhir puasa. Saya bantu bisa. Saya bisa bantu buat agar-agar sama itu. Maksudnya apa Pak empek? Sekarang Pak coba, ini kan di Lampung. Mana ada orang buat empek-empek di rumah? Nggak ada saya ibu-ibu di meja. Ruang tamunya pakai empek-empek. Mabra-mabra. Basah kemana-mana empek-empek. Orang umum. Kata ngelawan Pak. Ngelawan. Makanya saya cepat mati kayaknya Bapak. Akhirnya apa Pak? Terus saya bilangkan, sekarang tahu nggak Bu? Sekarang saya mau tanya ibu-ibu. Pernahkah kue ibu toples yang kue mentega habis di hari pertama? Tapi ibu kan nggak pernah kapok kan? Iya, akhirnya apa saya bilangkan? Udahlah Bu, saya bilang buat itu aja, tapi nggak umum, kata dia. Di mana-mana juga orang lapis legit. Akhirnya saya buka dari catatan, ada engka, lapis legit, kue mentega, putri salju, nastar, ada cucuk gigi apa tai gigi itu loh Bu, ada cucuk gigi, banyak kue itu. Dalam itu banyak amat catatannya ini. Terus aja saya bilang, jadi kayak mana coba Pak? Yang umum aja, apa sambil nyore? Terserah. Saya nggak mau berdebat, kita lagi puasa, berdosa kita ribut. Tapi saya ingatkan, kalau kamu tidak khatam Al-Quran, kamu tidak tarawih, kamu tidak Lailatul Qadar, terserah, rugi kamu. Saya sudah ingatkan sebagai suami. Saya sekarang semua ke kamar, masukkan duit dalam amplop. Nih uangnya, mak lampir. Kalau kamu tidak ibadah, terserah karepmu. Jangan nuntut aku nanti di akhirat itu. Yo, kata dia. Habis sholat subuh nggak lagi dia baca Al-Quran mulai. Sampai roknya gini loh Bu, roknya. Sampai gini roknya itu. Jengat roknya itu. Rambutnya acak-acakan Pak. Terus anakku kan masih TK. Saya bilang, Bu, anak mau mandi, Bu, mandikan dulu. Pak, Bapak mandikan dulu. Saya ini kan lagi ngadon kue, nanti keras adonannya. Partisipan dulu apa? Ini kan kue untuk tamumu. Mandi sama Bapak. Saya bilang kan, sini sama Bapak, saya mandikan. Bencana gara-gara kue ini pikir saya. Mandikan Bu, udah beres saya mandikan terus. Bu, nanti kan anak ini kan puasa sampai zuhur. Nanti habis zuhur makannya apa? Beli Pak, di warung beli. Nggak usah ganggu saya beli. Ya, saya bilang, beli saya ke warung Bu. Siang-siang jam 2 rupanya anak tuh ke dapur. Nih, mau bobo mie kelon. Kata dia, lagi repot. Sama Bapak kamu aja, kata dia tuh. Sama Bapak, saya bilang kan itu. Saya panggil anak saya. Udah, saya bilang, kamu naik belakang. Anak saya yang tua suruh duduk belakang. Taruh dia tengah. Anak yang tadi itu Bu, yang TK, taruh tengah. Saya bawalah. Anak saya tanya, mau kemana Bi? Ke Wai Halim, nonton gesrek. Kita asar di sana. Yuk, berangkat. Rupanya ketiup angin, ngantuk anakku Pak. Tidur yang tengah tadi. Tidur dia. Pak, tidur. Nah, aman. Pulang kita. Nggak ini saya. Baru sampai mau ke Wai Halim, muter Pak, balik lagi saya. Tuh dia tidur, tak empuk-empuk. Tidur, saya sholat asar ke masjid. Pulang sholat asar, saya pegang, saya elus. Jam 4:04 dia bangun. Pelan-pelan dia. Saya bilang kan, nah, udah sayang ya, nggak usah nanya emak kamu lagi. Emak kamu tuh sudah pindah alam. Udah nggak ngurus kita lagi. Bapak super mie terus dia buka itu. Nggak pernah yang lain super mie telur. Keriting pada bapak nih. Saya bilang kan, udahlah ya. Terus katanya, iya kita ini di dapur terus Umi itu. Ya itu dia mesin senso pindah ke dapur terus Bu.
Pas malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya panggil, anak saya kan 3. Kumpul nak, kamu kasih hadiah ya, kamu sehari 5.000. Adik 7.000. Kok adik lebih besar? Adik kan masih kecil. Saya bilangkan. Terus tadi yang TK lagi, kamu puasa cuma sampai zuhur sampai asar ya, kamu 3.000. Saya bilangkan. Kalau nanti tamat, enggak, aku 5.000 kayak kakak. Ya udah, lagi enak gitu, ibunya datang bawa nampan. Ya gini bu, serius. Pakai daster bawa nampan. Saya bilang, ini mak kamu datang. Kita berhenti dulu ngitung duit. Lihat mak kamu datang. Beliau menyediakan. Dia sampai berhari-hari nggak ngurus kita. Dibawa buat apa dia? Coba apa yang dikasihkan? Kue bolu yang mutung-mutung. Agar yang santan-santannya terpisah-pisah tuh loh bu. Apa bu? Agar yang pojok-pojoknya tuh loh bu. Yang mencos-mencosnya. Yang kemana santannya, kemana ininya itu loh. Saya bilang kan, ini kue apa? Ya ini kue yang saya buat itu. Kok acak-acakan? Ini yang jelek pak. Yang bagus di ruang tamu. Aku yang punya duit. Kamu kasih yang mutung. Itulah perempuan bu. Iya perempuan itu nggak mikir. Suaminya nyari duit sampai ngocok. Dikasih yang mutung. Coba kue itu. Jadi makanya Bapak Ibu, itulah kita rumah tangga. Makanya kata Nabi, apa enaknya perempuan? Waktu haji perempuan boleh pakaian terjahit. Perempuan waktu di Arafah 2 hari 2 malam boleh pakai sempak, pakai legging, pakai gamis, pakai ciput, cindung, pakai jilbab, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai pasmina, pakai jaket, pakai selimut. Lengkap perempuan. Setelah 2 hari 2 malam kedinginan di Muzdalifah boleh pakai selimut. Laki-laki Pak, tanya Pak Samsudin umroh kemarin, nggak boleh pakai sempak. Nggak boleh pakai singlet. Laki-laki yang pakai kaos kaki potong kambing bayar dam, pelanggaran. Nggak boleh waktu pakai ihram laki-laki pakai kaos kaki. Makanya laki-laki Pak Samsudin gini jalannya kemarin di Murah. Kenapa Pak? Nggak pakai sempak, aku payah kan lah. Kok ketok lah ngangkat sikile. Itu repot Bapak Ibu. Bersyukurlah perempuan itu. Apa yang enaknya perempuan terakhir? Surga di bawah telapak kaki. Berarti di kaki Bapak neraka. Perempuan tuh enak betul surga bawah telapak kaki ibu. Tapi memang ibu nih Masya Allah bu. Yang namanya ibu tuh memang bagaimana Pak ya. Bagaimana nggak enak ibu-ibu tuh. Surga betapa. Karena ibu tuh nyusul anak. Kemana pergi anak. Selalu terpikir anak. Ibu-ibu Pak peresmian. Kan kita peresmian apa kemarin waktu ingat. Saya peresmian Giant waktu di Antasari. Pas kan tingkat tuh Pak ya. Istri saya ngeliat tukang balon. Keluar air mata deh. Apa kok berebes mili. Kelingan anak Pak. Kok radikowo. Aku nyawab. Untung ramelu, repot lah gue. Beda betul ibu dengan bapak itu. Makanya bapak ibu, makanya bapak-bapak kita harus sadar bahwa kita ini kan apa bedanya bapak sama ibu? Di mata anak kerasa. Sekarang anak-anak saya tanya, kalau kamu berdoa menyebut nama siapa lebih cepat keluar air mata? Ibu apa bapak? Ibu. Kalau menyebut nama ibu air mata tuh, menyebut nama bapak nggak keluar air mata karena terbayang ininya. Itu bedanya itu bapak ibu. Jadi makanya itulah ibu surga bawah telapak kaki. Tapi tadi ibu-ibu perempuan yang baik menjaga mulutnya, jaga auratnya, jaga apa. Makanya kita rumah tangga nih Pak harus pintar-pintar dengan perempuannya. Perempuan ini kadang-kadang maaf ya Pak bisa hancur kita kalau kita nggak bisa mimpin. Makanya dusta-dusta kecil juga paksa kita lakukan. Karena perempuan itu apa? Pintar nawar, pintar milih warna. Dia tahu warna soft. Itu jilbab perempuan itu sekarang nih Pak. Ada yang genteng muda, ada yang salem, ada yang warna apa panta, ada itu laki-laki nggak tahu nggak bu itu. Asal ibu gitu katanya merah, padahal bukan merah itu. Buta warna laki-laki itu bu. Perempuan nawar. Maka saya bapak ibu pernah waktu itu beli apa bantal. Beli bantal tuh apa istri saya kan tuh berhenti Pak di mobil. Ngapa? Aku pengen beli bantal itu. Pinten Pak deh bantal kata dia. 1 second 60 ya deh. Nggak ento 65 nggak ento 70. Dia naik 5.000 terus dia tuh sampai 100. 100 ya deh, nggak entok ndak. Tukune wara entok kok. Ya piro gede, nggak ra entok lek sakmono katanya. 105 ya deh, ra entok. Wis lah kata dia. Tuh naik. Saya bilang, "Kenapa kamu nggak beli?" Males. Harga kok mati, orangnya masih hidup, harga udah mati duluan. Males nawar kayak gitu. Mana orangnya nggak ramah lagi. Saya bilang, "Kamu terakhir aja 125." Nggak bisa. Kurangnya berapa? Kurang 10 pada 140. Mau beli nggak sudah. Males. Malah dia marahin aku. Untuk malah marahin aku dia nih gitu. Pas saya penataran di Bandung, di Jogja bu, saya penataran, saya dapat uang, terus saya ke Beringharjo. Ngeliat bantal kayak tadi bu, yang dia lihat 150 tuh, di sana cuma 75. Tapi ada yang bagus tuh bu, bagus. Kuning muda, kuning tua, ulir-ulirnya kuning ini, kuning-kuning tua, ininya lagi benangnya kuning muda. Bagus bu, pakai batik bu. Batiknya ada peradanya, totol-totolnya mengkilat kayak emas-emas tuh bu. Masya Allah bagus banget. Saya tanya, berapa nih deh? Ini 200 Pak, baru keluar.
Yang itu 100 lawe, yang itu 75. Bapak mau yang mana silahkan. Deh, yang inilah deh. Ungu bu, ungu muda, ungu tua. Batiknya bagus bu. Kayak warna hordeng-hordeng tuh bu. Olir-olirnya kan ada benang-benangnya, ada sabut-sabut. Saya bilang, deh, ini 150 boleh nggak? Nggak boleh. 175? Saya kurangi 10.000 aja kalau bapak mau. Baru datang tadi subuh pak. Saya buka jam 6 tadi karena ada barangnya baru datang dari pengrajin. Baru sampai. Bapak mau 190. Nggak mau sudah. Kalau yang lain boleh kurang. Itu pak yang 75 bapak ambil 60 saya kasih. Kata yang 150 sama istri saya itu cuma 60 di sana bu. Hanya bu saya beli bantal itu saya pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kata dia, ngapa pak pulang kok malam-malam? Aku ngangkat pala. Lah aku ini kan naik bis. Kalau pulangnya malam memang bisnya sampainya sekarang. Kalau aku naik mobil sendiri bisa kuatur. Boleh mau ngajak berantem loh sebenarnya itu loh bu. Tapi aku nyadar, ya sudahlah. Udah gitu. Saya ke dapur nggak pulang. Soalnya bapak kan capek jauh. Harusnya ibu kalau kayak gitu ngomong gini mas suami. Ya Allah papa nih pulang sampai tengah malam gini. Berarti kan bela-belain keluarga. Ya Allah makasih pak. Bapak capek bener. Minum dulu pak. Minum tabirin air. Kan seneng loh bu. Ini ngapa pulang kok tengah malam? Panas aku ngedengarnya loh bu. Alangkah banyak janda yang siap menerima aku pulang tengah malam ini. Iya kalau mau di kayak gitu kan. Tapi memang perempuan tuh ngomongnya pakai nggak pakai rasa kadang-kadang tuh loh bu. Artinya apa bu? Kayak apa pak? Bukaan. Ya Allah pak, ini bagus amat pak. Ya Allah, ini yang saya mau itu pak. Berapa pak? Ya bagus benar ya, mot batik lagi, mote ini yang bagus. Apa jawab saya? 60. 60.000. Iya, di mana? Di Beringharjo. Ya Allah, murah. Pinter bener kue pak, bagus lagi. Bu, sampai sholat subuh azan, dia ngeliatin bantal tuh terus. Akhirnya dia sholat, anak saya bangun. Tuh, lihat bapak kamu. Beli bantal, bagus, murah. Di Beringharjo, pinter bapak kamu. Saya dapat nama loh bu seminggu itu loh. Dia cerita sama tetangga. Berarti kalau saya nyalon anggota dewan, menang pada saat itu ibu. Karena saya dipuji-puji loh sama tetangga. Padahal saya belinya 190. Kalau saya ceritakan 190, perang itu bu. Kalau saya bilang, tuku 1,5, oh berang itu ibu. Nggak usah beli, mahal, nggak ada guna. Wah malah perang itu bu. Itulah jeleknya perempuan pak. Kadang-kadang kita harus pintar-pintar. Bukan dusta semata-mata nipu dia. Tapi memang perempuan tuh untuk mensenyawakannya nggak begitu sulit. Tapi pintar-pintarlah bapak. Itulah makanya surga di bawah telapak kaki ibu. Jadilah ibu yang baik. Sholat ini. Maaf ya bu. Ibu kalau sholat nggak usah pakai mukena lagi. Kalau udah pakai jilbab, sarung tangan, kaos kaki. Betul kan bu? Iya kan yang boleh kelihatan hanya muka sama telapak tangan. Kalau ibu udah kayak gitu beli sarung tangan. Udah. Kalau jilbab ibu lebar kayak itu nggak usah lagi pakai mukena bu. Kan udah tutup tangannya. Nggak usah lagi pakai sarung tangan. Pak Ustadz, saya kan pakai sarung tangan, pakai jilbab, tapi jilbab saya nggak lebar. Benar. Pak Ustadz, jilbab saya lebar, nggak usah lagi sarung tangan. Kan sudah segini bu. Nah, Pak Ustadz, saya pakai jilbab, tapi pendek, nggak pakai sarung tangan. Tangan ibu di bawah jilbab, gini loh bu. Ini. Allah, 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 Al-Tahir. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru lepas. Kenapa? Untuk agar tidak tampak punggung tangan ketika sholat. Karena itu aurat. Pak Ustadz saya pakai rok. Pakai kaos kaki. Berdiri. Karena biar tidak kelihatan kakinya. Pak Ustadz saya pakai rok. Tapi nggak pakai kaos kaki. Lebarkan rok payungnya. Ibu duduk. Sujud biasa. Ini biasa. Tapi jangan berdiri. Biar nggak kelihatan kakinya. Sah. Pak Ustadz, saya kan pakai ini. Pak Ustadz, saya kan pakai kaos, nggak pakai kaos kaki, nggak pakai rok, nggak cuma pakai celana. Kayak celana saya sampai mata kaki. Kayak mana Pak Ustadz? Kaki ibu masukkan karpet dua-duanya ke dalam itu. Ibu duduk. Sah. Sah. Bapak-bapak kencing di kapal laut kan? Kencing di kapal. Cer. Bapak, nah banyunya nggak enek meneh. Bapak bawa ini keter bawa. Hidupin kerat lah mati meneh langsung pak lepok kayak gitulah. Bapak di luar di musola ada keran uduk, terus bapak kan belum cuci, nggak ada masalah. Bapak uduk bapak sholat. Kenapa? Musafir. Bapak kan darurat. Saya pernah satu saat bu beli obat ibu saya udah jam 7 kurang 5 baru selesai. Saya mau sholat zuhur di masjid Babu Salam. Mobil lewat di keluar, cas kena muka saya. Ini bu lumpur. Ya Allah, pasti najis kan itu. Terus saya pikir, kalau saya pulang ke Natar jam 7:07 sudah azan Isya. Waktu saya cuma hanya 15 menit. Nggak kekejar. Udah saya uduk, sholat. Nyetes bu, itu comberan tadi. Udah selesai, saya pel di lantai, saya bersihkan. Nggak usah Pak Ustadz dibersihkan. Biar nggak apa-apa, saya bersihkan Bapak Ibu. Apa sholat saya diterima? Diterimalah. Karena menurut saya memang itu yang bisa saya sumbangkan kepada Allah. Keadaannya darurat. Jadi bapaknya alasan, aku kotor. Kotor apa? Bapak kan musafir, perjalanan, itu keringanan. Termasuk yang sakit, orang tua kita sakit ada pempes, udah tayamumkan, tarik selimut, sholat. Nggak usah ngadap kiblat bu. Ini dipenyok kiblat, ayo putar di rumah sakit. Marah bilang jamiah di rumah sakit urip itu.
Kenapa Pak digeser-geser? Impulsnya kecabut-cabut jadinya. Pak, katanya. Nggak usah, jadi tetap biasa aja. Itulah sholat Bapak Ibu. Jadi makanya sholat itu nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, isyarat. Di mana sulitnya? Nggak ada sulitnya. Ibu-ibu kayak haji. Kalau ibu punya duit, haji plus. Nggak bisa punya duit, haji plus yang nunggu 7 tahun. Cuma 190. Nggak punya duit, haji biasa sekarang 56 juta. 96, tapi udah dibayar 30 sama bank syariah. Karena uang kita kan ngendep. Nah, kalau nggak, ibu-ibu ini yang paling murah. Makanya nanti minta nomor telepon saya sama Pak Darmawan atau sama Pak Andi, nomor saya. Bapak Ibu, ada haji paling murah. Jadi ibu nggak usah nunggu tahun depan lagi, bisa segera Bapak Ibu. Dan nggak mahal, cuma 30.000 dari sini, naik ojek ke Haji Mena. Itu yang paling murah. Gitu. Murah Bapak Ibu. Saya bawa muter 7 kali, tawaf di Tunggu Raden Intan itu loh. Nanti saya bawa ke Al-Kausar, sa'i lari-lari itu loh. Ibu nyium Hajar Aswad, kosong di situ. Nyiumlah sekuat-kuatnya di situ tuh. Semoga utang di BRI cepat lunas gitu loh. Selesai ibu nyium, saya bawa kemana lagi? Masuk bundaran. Masuk mana? Kantor polisi. Untuk apa? Cukur, tahallul di pos polisi itu loh. Selesai cukur, saya bawa nyebrang. Apa itu? Danau Kembar. Untuk apa? Melontar 7 kali itu loh. Awas kena kepala orang di situ loh. Selesai melontar, saya bawa ke depan. Apa itu? Apa Marat? Beli apa? 2 galon aqua. Apa itu? Zam-zam. Pulang duluan ke Gunung Sula, haji pemanggilan namanya. Yang penting niatnya. Siapa laki-laki nggak bisa ke Mekah Pak? Bapak mandi Jumatan di rumah, jam 11, Bapak datang tetel masjid, Bapak banyak-banyak baca selawat. Pahala Bapak sama dengan haji loh Pak. Ibu-ibu kayak mana mau dapat haji? Ibu pagi-pagi Jumat nyapu. Udah nyapu, ibu mandi, sholat duha. Udah duha, ibu zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu baca selawat 300 kali, pahalanya sama dengan haji. Pahalanya. Masya Allah Bu, perempuan tuh apa yang nggak enak? Perempuan tuh, sini Pak, tak pijit. Ibu pijit suami, suami tidur. Pahalanya sama dengan baca Al-Quran 70 ayat. Dan sama mendapatkan 13 gunung Uhud dari emas. Tapi maaf ya Bu, kalau ibu pijit suami, suaminya malah jangan, malah ngajak hubungan. Ibu ikhlas, ibu layani. Ibu pahalanya sama dengan umroh sempurna. Jadi nanti malam ibu ngomong gini, ayo Pak kita umroh. Kemana? Ke kamar, ayo. Nggak usah repot-repot, nggak pakai paspor gitu. Besar pahalanya Bu. Iya, ibu-ibu ini kadang-kadang, Masya Allah. Ibu-ibu, inilah kehidupan kita. Jadi sholat itu yang ruh. Makanya ibu-ibu, kita kalau mati ada nggak kita bawa harta kita Bu? Nggak ada, rumah tinggal, semua tinggal. Apalagi gelang ibu. Makanya maaf ya ibu kalau sudah umur 60, ibu Iyah tadi, nggak usahlah beli gelang-gelang lagu nenek-nenek. Gelang yang lama aja pakai. Nenek-nenek beli gelang baru, model wajik, beli gelang baru, model rantai ini, beli itu. Nggak, nenek-nenek udah tangannya kayak kresek, nggak ada lagi bagusnya pakai gelang. Maaf ya Bu, jangankan ibu. Saya sekarang kalau pakai cincin, itu saya lihat itu kulitnya kok agak kisut-kisut gitu loh. Iya, agak kisut-kisut dikit loh. Kalau Pak Sekcam, Pak Sekretaris Pak Sekdes berapa? Pak Sekretaris Kelurahan, umur berapa? Usia berapa? 46. Dia masih mulus banget. Tapi saya lihat tadi ada garis di sini di belakang telinganya tuh dikit itu. Artinya ada kisut-kisutnya juga loh Bapak Ibu sekarang ini. Iya kita ini. Jadi Bapak, tangan kita mulai kisut ternyata Bapak Ibu. Kalau sudah 60 gitu juga ibu-ibu. Nggak usah ibu beli cincin, beli gelang. Kalau ibu beli gelang, cincin, suami ngomong gini. Nah, pakai gelang baru lagi dia. Besok janda yang dekat urip itu. Untuk dia, kalau dia mati. Tunggu aja gitu. Pas ibu nak mulai. La ilaha pelak meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai ibu tutup matanya sama suami, letakkan tangannya, dilepas cincinnya, lepas gelangnya, lepas kalungnya, lepas antingnya pelan-pelan. Masukkan bawah bantal, kan ada lubangnya bantal itu kan, ada selobokan bekas. Masukkan ke dalam. Anaknya bilang, Papa, mamanya berapa meninggal? Jam berapa? Tadi jam 9. Ya Allah Mama. Lama udah nangis, dia udah 2 jam. Papa, mana gelang Mama? Mana kalung Mama? Nggak ada, katanya. Oh nggak ada kan make. Semenjak dia sakit Papa nggak pernah ngeliat kalungnya. Dalam hatinya, udah Nana, untuk yang di dekat belakang rumah sakit urip itu ada janda, ada nunggu Papa, ikhlaskanlah. Jadi makanya ibu-ibu, sudahlah. Sekarang apa yang kita bisa bantu orang-orang, itu kita bisa bantu. Masjid pengajian, kayak sekarang nih, terima kasih sudah nyiapkan hidangan. Mudah-mudahan yang nyumbang ini rezekinya melimpah ruah. Dipanjangkan umurnya, diberikan kemudahan dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, kantor saya sebelum makam pahlawan ya Bu, ruko terakhir. Saya ada di situ tiap pagi, karena Bapak Ibu saya umroh tiap bulan. Besok saya umroh 37 juta, Garuda 17 hari.
17 hari Bu. Kalian biasanya cuma 9, 12, 9, 12. Tapi besok saya tanggal 26 itu 17 hari. 37 juta Garuda. Di Madinah cuma 100 meter. Di Mekah 250 meter. Ibu-ibu. Jadi saya mendampingi 70 orang besok. Ya Bu ya tanggal 27. Nanti kalau Syawal anak saya. Karena saya mau berangkat haji. Jadi Bapak Ibu saya doakan yang belum ke Baitullah. Bisa ke Baitullah. Adik-adik berdoalah terus. Kamu tuh nak masih bujang. Doa sama Allah. Ya Allah masa depan saya perbaiki. Jaga sholat duha. Adinda kau masih bujang. Sholat duha. Banyak-banyak. Saya doakan kalian bisa keliling dunia. Ya keliling dunia. Kalian bisa ngeliat apa itu. Yordan. Yordan itu kan ada laut mati. Itu airnya bisa untuk 10 kali lebih makmur dari sungai Nil. Yang bisa menyuburkan tanaman. Terus kalian bisa ngeliat lagi ada batu yang agak gantung. Kenapa? Waktu Nabi Isra Mi'raj batu itu mau ikut. Apa? Yal'ar kata Allah. Tanah. Batu jangan ikut. Kamu di bumi. Aku ingin melihat Muhammad menghadap Sidratul Muntaha. Ya Allah, izinkan hamba ingin melihat dialogmu dengan seorang hamba yang kau cintai Muhammad. Bayangkan Pak, waktu Nabi mau Isra itu batunya mau ikut Nabi naik ke atas langit. Begitu hebatnya. Bapak bisa lihat, adik-adik bisa lihat. Nanti bisa ngeliat juga telapak kaki Nabi Adam ya di Sri Lanka. Itu 2 meter 90 cm. Nabi Adam itu ternyata panjang badannya 48 meter, 49 meter. Siti 48 meter. Siti Hawa 45 meter tingginya Bapak Ibu. Jumlah anaknya 39 orang. Dan lahir kembar-kembar Nabi Adam Bu. Anaknya Nabi Adam itu kembar Bu. Si Cilanang, si Tiba itu. 20 kali melahirkan. Cuma satu yang terakhir tunggal laki-laki. Lahir ke-20. Nabi Sis alaihissalam namanya. Nabi Sis itu umur 63 baru tumbuh kumis. Baru pancaroba. Kayak anak SMP kelas 2. Labuda anak Nabi Adam yang perempuan. 67 baru men. 67 baru men. Sedangkan ibu 55 sudah asam urat, jantung, kolesterol. Udah tinggal tahlilan umur 50 itu. Pendeknya umur kita ini tidak tahu. Makanya banyak-banyak sholat, banyak-banyak ibadah. Ibu misalnya sholat boleh telat karena cucung nangis. Boleh Bu. Cucung nangis kenapa? Berak kencing. Sekarang anak saya masuk rumah sakit urip. Cucung saya. Jadi anak yang bayi titipkan ke saya. Saya gantian sama istri Bu ngurus cucung itu. Jadi ibu-ibu itu tadi. Kalau cucung nangis kencing berak. Kenapa nangis? Oh kencing. Kenapa nangis? Oh ngising bocah iki. Oh berak. Ganti pampers. Kasih susu ayun. Salatullah, salamullah. Dia tidur, ibu sholat. Itu benar. Ini enggak. Anak-anak, iya. Mati-mati. Aku sholat. Orang nulungi aku. Aku sholat, aku sing nulungi. Los. Ternyata bayinya mati. Ketutup bantal mukanya Bapak Ibu. Salah kita. Islam membolehkan Bapak Ibu. Ibu sholat telat karena ngurus anak. 2. Ibu boleh telat karena suami baru pulang. Ibu sholat wajib batalkan kalau baru 1 rakaat. Saya pernah sholat duha Bu. Allah. Ya nih kata mak. Saya langsung batalkan. Oh iya mak. Ngapa mak? Antarkan air kopi untuk orang-orang kerja di belakang. Oh iya mak. Selesai saya antar. Saya sholat duha. Nggak masalah Bu. Maaf ibu kalau dipanggil suami. Panggil orang tua. Batalkan sholat kita. Kenapa? Memang Nabi mengajarkan begitu Bu. Karena suami itu adalah imam. Batalkan. Ini enggak ibu. Lagi sholat, Allah Akbar. Assalamualaikum. Suami pulang. Wiro sableng pulang pula dia. Dari mana lagi dia itu? Assalamualaikum. Alah ngotot maning. Kadang sekongen di si janeo katanya. Udah tuh. Assalamualaikum. Kata ibu, bagaimana biar tahu kalau saya lagi sholat? Siratal lazim. Oh malah bengak-bengok ibu itu loh. Malah nggak bener kayak gitu. Batalkan. Pak, aku baru mau sholat, kaget aku. Ya wes Pak, itu ada kopi, Bapak habis ngopi, Bapak langsung kami bertahul iman ya Pak. Pakai sendalnya ya Pak ya. Nggak usah dikunci Pak, aku di rumah kok. Itu yang benar itu. Yang ketiga, ibu masak, tanggung. Allahu Akbar, Allah azan. Iya selesaikanlah, udah mateng, ikannya taruh di piring, matikan kompornya, udah tuh panci ketelnya pindahkan. Dah, itu benar. Ini nggak lagi. Allah lagi goreng ikan. Wah Akbar Allah. Terus dimatikan kompornya. Ngurus tai. Nggak leren-leren. Si mangan sopo. Sing sholat sopo. Males aku sholat dise. Nggak urusan. Katanya. Sambil ngoceh-ngoceh dia marah ibu-ibu tuh. Dia sholat. Lagi Allah Akbar. Meong. Aduh. Kut iwaku. Meong. Alang tak tenang aku malah. Meong. Alah piye gitu. Allahu Allah. Hussoman. Allahus somat. Berapa kali mengusir kucing? Ya nggak benar juga lah Bu. Sholat kalau hasus-hasus saja gitu. Makanya itulah perempuan sholat itu ada kemudahan dari Allah. Allahumma
Enak betul perempuan tuh, Bu. Perempuan tuh nggak ada yang nggak dimuliakan oleh Allah. Makanya jadilah perempuan yang saleha, yang menjaga auratnya, menjaga sholatnya awal waktu. Insya Allah ibu jadi ahli sorga. Allahumma. Bapak mamurkan masjid, Pak. Masjid Bapak 5 waktu. Ayo Pak. Apalagi sholat subuh. Siapa yang meninggal sholat subuh, setelah subuh maksudnya sholat subuh, terus siangnya meninggal jam 9. Siapa yang sholat subuh berjamaah di Masjid Miftahul Iman, maka kalau meninggal siang harinya wajib masuk ke dalam surga. Di stempel keningnya hifzullah, udah dijaga oleh Allah. Maka saya minta, ayo nanti subuh, ayo ramaikan jamaah. Insya Allah bapak-bapak semua jadi ahli surga. Allahumma. Bapak ibu itu saja dapat saya sampaikan. Jadi saya berharap kita semua, bapak ibu, sebentar lagi Ramadan, bapak ibu ya, ayo puasa jaga. Ibu-ibu saya banyak gak cocok dengan ibu-ibu buat dapur itu. Ibu-ibu kalau buat dapur tuh, Bu, jangan di tembok, di tengah. Ibu tahu nggak yang namanya kafe? Kafe itu kan mejanya pembeli teh, oke, teh tarik, cet, nih. Ambil dari kompor, nih. Gitu loh, Bu. Bagusnya memang dapur tuh tengah. Ibu tuh pinter, naruh dapur deket tembok. Biar apa? Kalau masak, ngemplok, orang ketok. Padahal puasa itu lah. Makanya puasa itu tidak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Contoh, ibu, makanya kita nggak berani dusta kan karena merasa, saya ibadah. Makanya puasa itu kenapa nggak lipat ganda? Kita jaga terus hati kita. Saya sedang puasa, nggak mau saya macam. Ribut, nggak, saya mau ribut. Saya sedang puasa. Orang puasa akan dijaga oleh Allah. Perisai. Coba ibu kalau nggak percaya, kalau ibu nggak berasa keyakinan sama Allah, masak super mie pakai telur, tong ting, masak pakai telur, selesai buat es teh. Udah itu selesai ibu makan, kenyang, minum, klok, es teh. Alhamdulillah. Sebelum suami pulang, ibu bakar kulit seperti untuk menghilangkan barang bukti dari TKP. Bakar. Telur karena kulitnya nggak bisa dibakar, buang tanah tetangga yang kosong. Lu lemparkan. Suami datang, Assalamualaikum. Ibu ke depan, usap bibirnya, bersandiwara. Naikkan alisnya. Salam. Mama kenapa? Iya puasa lah. Sampai bener aku nih Pak. Gosok, ngepel. Banyak bener tai giginya dia ngoceh. Itu loh. Kata suami, ya udah istirahatlah Bu kalau capek itu. Padahal kenyang makanya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Begitu juga bapak-bapak. Saya kerja ya Ma. Padahal dia mampir pasar Koga. Kan ada orang jual soto. Kan ditutup pakai layar itu Bu. Makan ya kenyang. Blok. Misalnya Pak Sekretaris Desa itu. Udah tuh dia sikile sopo. Nggak mungkin orang ngelihat. Kaki siapa ini? Kok ini? Nggak mungkin dia kenyang. Pulang ke rumah naik motor. Tok. Usap bibir. Naikkan alisnya. Assalamualaikum. Salam. Papa ngapa? Iya puasa lah. Tapi bener aku nih mah lembur nganterin ini. Apalagi KPPS lagi laporan ngerekap. Pening bener aku nih. Nanti malam mau taraweh. Ya sudah. Keluar. Kita keluar. Kasihan bapak kamu tidur. Istirahat. Capek. Nyari duit untuk kita, tahu nggak? Ayo keluar. Kata bapaknya, kasihan deh lu, kenyang dia makan. Tidak ada yang bisa Allah, hanya Allah yang paling tahu. Kayak bapak-bapak, nuduh saya puasa. Bapak nggak tahu kalau saya minum air keran itu. Begini, Allah. Saya jalan aja, puasa Ustaz. Puasa. Kenyang minum itu. Allah Maha tahu. Makanya puasa itu jaga betul. Karena kita yang merasa, saya memang Allah melihat saya. Dan saya akan jaga betul. Makanya puasa itu pahalanya lipat ganda. Karena yang tahu hanya kita sama Allah. Kata Allah, nggak ada kedustaan. Disitulah puasa. Makanya jaga. Mudah-mudahan puasa kita ini seperti bayi baru lahir. Dan dipuasakan umur kita sampai tahun yang akan datang. Dan rezeki kita dicukup oleh Allah SWT. Allahumma. Siapa baca doa? Bapak Ibu mari kita berdoa. Jadi